Inilah izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan bagi yang merayakan. Oke, pada episode kali ini gue akan coba membahas film-film animasi yang terbaik dan terfavorit di tahun 2010 sampai 2019. Pada episode sebelumnya kita membahas film-film terbaik, sekarang adalah khusus untuk animasi. Dan penilaian apa aja yang gue berikan, yaitu yang pertama adalah jelas dari kualitas filmnya, yang kedua adalah pendapatan filmnya sendiri, apakah film ini box office atau dia laku meskipun itu di pasar domestik atau internasional sendiri. Yang ketiga adalah penghargaan yang film ini pasti didapatkan, pasti di award semacam Oscar, BAFTA, Golden Globe, dan manapun. Terus yang pasti ini filmnya harus masuk bioskop, dan ini kita penilaiannya adalah nggak lewat streaming seperti Netflix. Dan yang kelima adalah pastinya di sini ada unsur subjektivitas atau preferensi gue sendiri sebagai yang menilai. Oke, kita langsung masuk aja. Ada nomor 10, di sini ada film animasi berjudul Kubo and the Two Strings, yang dimana ini adalah film pada tahun 2016 ciptaan produksi dari Laika. Jadi ini kayak semacam indie dari film animasi ini sendiri. Jadi bukan film studio besar semacam Disney. Dan ini unik, dari 10 besar ini unik karena ini menggunakan stop animation teknik. Jadi kalau bisa kebayang itu seperti Nightmare yang tahun pada 93. Terus ceritanya ini sendiri juga based story di Jepang yang bergenre magis juga, dan seperti adventure, seorang bocah berpetualangan bersama seperti binatang, dan itu dimana ntar keduanya adalah orang tuanya yang menjelma jadi monyet salju dan kumbang, dan itu untuk memberantas Vengeful Spirit yang dimana si spirit ini udah mengganggu desa-desa. Terus ya film ini sebenarnya emang bukan film besar ya, cuma ini benar-benar underrated, yang dimana kalau bisa nonton, gue juga tahu pertama kali nonton itu juga dari kritik-kritik film. Oke, ini bagus, nggak nonton di bioskop, cuma pas nonton ternyata underrated. Dan ternyata ini adalah pemenang BAFTA pada tahun 2017. BAFTA Award itu semacam Oscar, cuma kayak pamornya di bawah satu tingkat. Jadi ada Golden Globe, terus BAFTA, terus baru Oscar. Dan ini menang penghargaan film animasi terbaik, mengalahkan Moana dan Zootopia, yang dimana Zootopia itu menang Oscar 2017. Juga si Kubo and the Two Strings ini dia mendapatkan nominasi 2 nominasi Oscar selain animasi, yaitu adalah visual effect. Jadi ini patut ditonton bagi para penggemar animation, dan yang pasti nggak akan nyesal. Oke, masuk ke nomor 9. Nomor 9 ada salah satunya di list ini film yang bukan dari Hollywood, yaitu dari animasi Jepang bernama Your Name. Yang bahasa Jepang adalah Kimi no Nawa. Ini adalah produksi Toho. Toho itu juga salah satu studio terkenal di Jepang lah untuk produksi film animasi juga, dan film-film bergenre action. Nah, ini ceritanya unik. Jadi ini pada tahun 2016 ini mungkin termasuk film favorit gue di bagian animation ya, karena ceritanya itu benar-benar unik, bergenre kayak body swap. Jadi ada genre fiction, drama, romance, dan sangat-sangat emosional. Dan ini sudah didubbing ke beberapa negara, termasuk Amerika Serikatnya itu sendiri. Sampai-sampai live actionnya sendiri ini akan dibuat di Amerika. Dan yang menyutradarai adalah saudara dari film Minari itu sendiri, Lee Isaac-chung. Jadi emang ini banyak mendapatkan penghargaan ya, meskipun ini nggak masuk Oscar, cuma dia penghargaan untuk film-film animation kayak kritik-kritik film tuh sangat-sangat banyak. Dan ini juga termasuk box office nomor 2 di Jepang sepanjang masa, di bawah Spirited Away. Spirited Away itu ibaratnya film animasi terbaik lah menurut gue yang pada tahun 2001, dan itu di bawahnya box office-nya. Kualitasnya juga bagus banget, filmnya benar-benar memorable. Gue kayak udah nonton semacam 3 kali lebih karena ceritanya tuh bagus, sangat-sangat bagus banget, orisinal. Dan di Jepang itu sendiri ini juga box office keempat terbesar secara internasional, yang jelas di bawah Spirited Away, di bawah Titanic, di bawah Frozen. Jadi ini nomor 4, jadi ini kayak patut banget untuk ditonton. Sekarang masuk ke nomor 8. Di nomor 8 ada ini salah satu animasi yang menurut gue tuh kayak fenomenal, yang benar-benar karakternya tuh disayangin banyak orang, yaitu Despicable Me pada tahun 2010, garapan Universal,
Jadi ini salah satu list yang menceritakan tentang villain, justru penjahat. Penjahat itu sebagai main karakternya. Cuma ya biasa, namanya ada penjahat, pasti ada penjahat lain. Jadi kita sebut sebagai anti-hero movie lah. Terus emang di sini tuh ikonik banget, terutama kayak Minionsnya tuh benar-benar menggemaskan banget ya. Sampai ada di Indonesia ini, sampai ada Happy Meal-nya, dan ini viral banget. Kayak banyak kayak ada temen gue benar-benar ngincer cuman ke McD itu untuk beli Happy Meal doang, itu ngoleksi sampai 20-an Minion, boneka Minion itu. Dan emang ini melekat banget sih. Dan ceritanya juga seru sih. Emang Destiny pertama ini yang menurut gue sih yang paling seru dari triloginya itu ya. Dan sukses banget di pasar karena ini sampai ada 2 sequel dan juga 2 prequelnya. Dan masing-masing sama-sama sukses, box office juga. Dan ya asal kita tahu aja, untuk pembuatnya yang namanya adalah Pierre Coffin, itu juga adalah turunan Indonesia. Jadi kayak ada asli Padangnya gitu. Jelas ini masuk list karena ini benar-benar viral banget dan sangat memorable, menggemaskan. Oke, inilah The Despicable Me nomor 8. Di nomor 7 ini mungkin adalah salah satu list yang kita nonton tuh bisa bikin mewek. Banyak gua tanya teman-teman gua, saudara gua nonton itu adalah mewek, yaitu adalah Coco, garapan Pixar. Jelas Pixar itu adalah emang kartun yang membuat film animasi itu yang kuat di ceritanya kuat, animasinya bagus, dan karakternya tuh menyentuh. Nah ini Coco adalah salah satu yang terbaik di dekade itu. Ceritanya sangat-sangat unik, ini beda banget sama film animasi sebelum-sebelumnya, mungkin film secara keseluruhan sebelumnya, yaitu mengangkat budaya Meksiko yang di hari Day of the Dead, yang dimana si orang Meksiko ini kayak ya dia semacam memuja ya, kayak menghormati para leluhur dengan berpakaian seperti tengkorak, seperti zombie, seperti orang-orang yang sudah mati lah gitu kan. Terus ini juga merupakan first film yang hampir semuanya itu Latino cast. Jadi kan ini kan Meksiko, jadi ya udah dicari aktor yang bisa bahasa Inggris, cuma keturunan Hispanik atau Latino cast lah, kayak gitu. Pemeran utama juga Latino gitu kan. Dan juga nyanyinya tuh benar-benar kental dengan suasana Meksiko dengan main belautan gitarnya. Oh ini emang bagus, kental banget, bagus banget. Dan soundtracknya menang. Remember Me itu juga berkesan banget, apalagi pas di filmnya juga dalam banget, sedih, emang bagus sih gitu. Sampai merinding jelasin ini gitu kan. Dan ini jelas pada tahun 2018 film Coco ini menyabet hampir semua nominasi di film animasi, yaitu kayak di Oscar, di BAFTA, di Golden Globe, di Annie Award. Itu udahlah dia sabet karena emang pada tahun itu dia Coco tuh outstanding banget itu kan. Ingatnya itu jadi pengen nonton lagi nih kayak gini nih. Sekarang sudah masuk ke nomor 6. Di nomor 6 ada The Lego Movie. Jadi Lego ini termasuk salah satu brand favorit gua. Nah ini adalah karakter utamanya, jadi setelah nonton Lego gue langsung beli mainannya. Terus filmnya itu benar-benar sangat Lego banget ya. Jadi sebenarnya ini kayak pakai komputer animation, cuma bergaya stop animation lah, kayak sosok patah gitu. Jadi benar-benar sangat orisinil gitu kan dengan Lego Movie ini. Terus ini emang yang menurut di list ini menurut gue sih yang paling lucu ya, karena itu benar-benar full humor, actionnya juga ya lucu-lucuan aja. Jadi ceritanya tuh kayak ya perjuangan si Lego karakter utamanya, si Emmett ini, karakter utama ini melawan penjahat lah. Dia padahal tuh kayak nobody gitulah, lucu banget. Tapi endingnya tuh twist, dan ternyata ternyata dia emang cuma hanya mainan aja gitu kan. Terus lagunya itu memorable banget, Everything is Awesome. Dia tuh kayak semacam memorable tapi annoyingnya in a good way lah. Karena ini benar-benar terngiang banget setelah dengerin lagu itu di film itu, dan kayak pengen berjoget lah di bioskop. Terus film ini sukses besar karena sampai mempunyai sequelnya Lego Movie 2, dan juga prequelnya seperti Batman yang benar-benar gue tonton, dan si Ninjago. Nah karena Lego Movie ini termasuk gue beli mainannya, ini benar-benar sales pada tahun depannya itu naik sebesar 25%.
Jadi pada tahun 2015 itu adalah sales Lego paling tinggi yang pernah dicapai. Nah, sekarang masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ini benar-benar gue nonton kayak udah berulang-ulang kali, yaitu Inside Out, garapan Pixar. Ini benar-benar ceritanya tuh simple, tapi unpredictable juga. Dia benar-benar kreatif. Si Pixar ini kayak kreatif, dia bikin unique storyline tentang emosi-emosi kita, yang dimana ada 5 emosi, dan ini benar-benar diceritain semua, benar-benar kreatif banget. Dan ini adalah Best RD Film Corner Animated Screenplay. Terus jelas film ini merupakan salah satu pemenang Oscar. Jadi kayak semua Oscar, BAFTA, Golden Globe itu dia yang sabet semua pada tahun 2016, dan dia juga nominasi Oscar untuk Best Screenplay. Bayangin aja, untuk film animation itu masuk Best Screenplay itu udah penghargaan banget. Yang terakhir dapat Best Screenplay itu nominasi itu adalah Toy Story 3. Dan karakternya tuh benar-benar bagus-bagus banget. Karakternya ada joy yang seneng, sadness untuk unsur sedih, anger marah, fear itu untuk takut, disgust itu untuk rasa jijik. Dan ada karakter hayalan, dimana waktu kita kecil kan pasti punya lah karakter hayalan gitu kan. Nah, di film ini itu si pemeran utama itu mempunyai karakter hayalan bernama Bing Bong. Yang dimana Bing Bong ini karakternya emang unik sih ya. Emang udah hayalan banget, kayak warna ungu, gajah, terus campuran apa gitu ya. Tapi adegan Bing Bong ini menurut gua tuh kayak salah satu paling sedih di sejarah perfilman kartun sih. Itu udah sedih banget yang ketika Bing Bong menyelamatkan si Joy dari jurang itu sampai nyanyi Bing Bong Bing Bong. Nah, disitulah kayak pecah lah semua itu. Kayak waktu itu gua nonton sama pacar gua, itu sedih lah. Mungkin waktu itu pacar gua ketawa-tawa kali ngeliat gue nangis, udah nitik air mata karena ini benar-benar sedih banget. Dan karena ini saking sedihnya tuh sampai nonton lagi di kayak SBO kayak gitu tuh, nonton lagi itu masih aja sedih bawaannya, karena itu emang kayaknya kayak masa lalu gue banget itu kan, punya karakter hayalan, terus ceritanya ternyata emang bagus juga tentang rumah tangga juga, apalagi tentang anak kecil gitu kan, benar jolok batin lah gitu kan. Jadi ini benar-benar salah satu garapan Pixar yang terbaik. Sekarang masuk ke nomor 4. Di nomor 4 ada How to Train Your Dragon pada tahun 2010, garapan DreamWorks. Jadi How to Train Your Dragon ini melanjutkan kesuksesan DreamWorks dalam menghasilkan film-film animasi. Yang sebelumnya ada Kung Fu Panda pertama, yang dimana itu lucu banget. Dan sekarang adalah penerusnya adalah How to Train Your Dragon. Jadi ini ceritanya tuh benar-benar mengena banget. Jadi benar-benar bagus. Culture-nya kata di situ ada culture tentang Viking, terus story-nya tentang dragon, naga-naga, banyak naga. Jadi itu bercampur jadi satu, apalagi di tahun itu 2010 itu lagi beken-bekennya, lagi naik-naiknya itu cerita tentang naga, yang dimana ada series Game of Thrones di situ. Dan musik skornya tuh sangat bagus, Viking banget, dan sesuai lah dengan ceritanya, dan ini masuk nominasi Oscar juga. Dan sampai di How to Train Your Dragon ini mempunyai 2 sequelnya yang dijadikan trilogi itu, dan itu sama-sama bagus juga, sampai gue milihnya tuh bingung banget untuk di dekade ini mana yang gue masukin ya, apakah nomor 1, 2, 3, cuma tetap gue akan memilih sebagai yang pertama karena dia orisinilnya gitu kan, dan dia awal mula ceritanya, dimana gue juga semakin suka tentang cerita naga. Sukses banget, sampai ada kayak mainannya, sampai ada franchise-nya. Jadilah dia bikin franchise baru di situ kan, yang dimana udah pasti itu menggarap uang banget. Dan sayangnya di Oscar dia kalah, kayaknya emang kalah nih, wajar karena dia kalah sama salah satu film animasi terbaik sepanjang masa, yaitu Toy Story 3. Nah di situ dia kalah Oscar, cuma benar-benar How to Train Your Dragon tuh kayak sesuatu yang baru lagi untuk film kartunnya itu. Dan ini bukan Pixar dan Disney lagi lah, hal yang berbeda lagi. Untuk nomor 3, jelas kita masuk ke mungkin adalah film animasi yang paling diperbincangkan sepanjang sejarah, sampai ada diulang, di remake lagi di bioskop, versi karaoke. Coba tebak apa itu? Jelas itu adalah Frozen pada tahun 2013, garapan Disney Animation, di mana ini
Waktu itu emang di tahun itu ibaratnya Pixar lagi berjaya-berjaya banget, tiba-tiba Disney Animation bangkit lagi, dia ngebuat Frozen, langsung hits, gas. Dan ini sangat-sangat box office banget. Ini adalah adaptasi cerita dari Snow Queen-nya sendiri. Jadi kayak Snow Queen kan kayak di karakter itu kan cerita yang dia bisa pinter untuk lah gitu kan, dia bisa jahat atau baik, itu tergantung persepsi. Cuma ini diadaptasi dengan lebih Disney banget, itu memang kerja Disney adalah mengadaptasi cerita lama. Yang dimana visualnya bagus, ceritanya juga benar-benar enjoy lah gitu kan, Disney banget, acting performance-nya si penyanyinya itu juga benar-benar dia bisa nyanyi gitu kan, dan musiknya adalah salah satu yang terbaik Disney, mungkin salah satu di dekade yang paling ada. Dan jelas soundtracknya, siapa sih nggak tahu soundtrack Let It Go, yang dimana ini mungkin best original soundtrack dari kartun AFC. Let It Go ini jelas dia menang Oscar, karena benar-benar mungkin sampai sekarang anak-anak kecil itu dengerin ini terus kali sampai 10 tahun mendatang lah, benar-benar sampai ada karaoke-nya gitu loh di bioskop. Ini hebat sih, benar-benar franchise yang menurut gua tuh paling hebat. Dan akhirnya sequelnya juga dibuat juga pada tahun 2019, itu kayak long waited, orang-orang pengen ngarepin cepet sequelnya, cuma ternyata ya dengan perhitungan akhir 2019 dibuat juga gitu kan. Dan ini juga melangkai Toy Story 3 sebagai animation terlaris di dunia dengan pendapatan 1,28 billion US dollar. Jelas ini adalah animasi terlaris di dunia pada waktu itu, dan akhirnya sekarang sudah dilangkai dengan Lion King. Sekarang masuk ke nomor 2. Di nomor 2 adalah film superhero yang dibuat menjadi kartun, dan ini adalah superhero favorit gue di Marvel, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse pada tahun 2018, garapan Sony Pictures Animation. Dan ini adalah one of the best comic book story, benar-benar whole ya, Marvel, DC, ini kayak one of the best comic book story. Ceritanya itu bagus karena berani mengangkat tentang multi universe. Jadi kayak si Spider-Man ini ketemu Spider-Man yang lain, dari universe beda, Spider-Man ini seperti Spider-Man lain. Dan waktu itu sih Marvel tuh jarang ya untuk ngangkat kayak multiverse, itu beda dimensi. Nah, setelah film ini akhirnya si Marvel sendiri dia ya udah deh berani ngangkat untuk film-film Marvel dengan multiverse yang berbeda gitu. Dan ini termasuk pas nonton tuh kayak wow banget sih, wow banget. Visualnya tuh bagus banget, visualnya tuh groundbreaking lah. Dia tuh berani membuat kartun berbeda dengan yang lainnya lah gitu kan. Kalau biasanya kan template-nya ada kan, seperti itulah komputer animation lah gitu kan. Cuma ini kayak komputer animation, cuma kayak sentuhannya tuh beda, ada campuran stop motion dikit seperti itu lah. Dan ini termasuk kayak yang terbaik secara visual di dekade itu lah, film animasi. Terus soundtracknya juga Post Malone juga asik didengar. Mungkin gue sih bilang itu kayak soundtrack terbaik di tahun itu ya, tahun 2018 ya, karena sesuai banget dengan ceritanya gitu kan. Apalagi ceritanya tuh dan ini berani banget si film cerita Spider-Man ini mengangkat Miles Morales, yang dimana kayak Spider-Man terkenal kedua di komik itu jadi pemeran utamanya. Cuma tetap dia harus ada, kalau sebagai fans komik harus ada Peter Parker sebagai Spider-Man yang ada, dan itu berani ngangkatnya adalah dengan ada si universe ini, ada Spider-Gwen dan Spider-Pig lah. Itu benar-benar kayak semuanya kecampur satu, dan jadilah si cerita yang emang luar biasa ini, luar biasa bagus lah. Dan ini jelas menang Oscar, udah pasti banget ini menang Oscar pada tahun 2019. Dan ini animasinya mematahkan Disney or Pixar streak, yang dimana pada tahun 2012 sampai seterusnya itu adalah yang menang tuh pasti Disney Pixar. Dan akhirnya 2019 Spider-Man ini mematahkan kutukan itu, menjadi salah satunya Sony Pictures Animation di dekade itu yang menang Oscar film animasi. Oke, sekarang masuk ke gongnya, nomor 1. Mungkin udah bisa mengira-mengira siapa nomor 1 di list ini. Sebelumnya sih tadi gue udah mention kayak beberapa kali film ini, yaitu adalah Toy Story 3 garapan Pixar. Ini merupakan
salah satu the best animated ever yang pernah gue tonton, dan ini juga the best trilogy all whole movies yang pernah gue tonton. Tentunya selain The Dark Knight trilogy dan Lord of the Rings ya. Dan ini jelas best animated of the decade. Benar-benar kayak benar-benar pas bikin list ini tuh kayak udah jelas nomor satunya itu. Yang bingung justru nomor 2 10 ke bawah. Toy Story 3 untuk nomor 1. Story-nya tuh sebenarnya kayak kehidupan kita, fase kehidupan ya, waktu dari anak kecil sampai kuliah. Dan ini story mengenai Andy kan. Jadi Andy ini beranggapan adalah, gue sebagai nonton tuh sebagai Andy tuh emang mempunyai perjalanan nyata tentang mainan-mainan ini kan. Toy Story pertama ya udah masih kecil, kita masih main-mainin. Toy Story 2 juga udah tumbuh pengen ada mainan baru. Toy Story ketiga dia emang rentangnya agak lama, Toy Story 2 dan 3. Cuma ini sesuai ceritanya dan kehidupan si penontonnya, termasuk kayak gue gitu. Toy Story 3 kan menceritakan tentang si Andy mau kuliah, pasti kan dia udah gak ada mainan lagi kan. Nah itu perjalanan hidup di situ gitu, gimana si perasaan Andy terhadap mainan-mainan itu, dan juga mainannya terhadap si Andy itu mau kayak gimana, bingung di situ kan. Nah itu aku benar-benar kayak gila sih, ini benar-benar kayak ibaratnya tear-jerker banget sih, apalagi endingnya itu ya, endingnya fenomenal itu kayak, ini benar-benar kayak sebenarnya Toy Story sampai 3 tuh udah cukup di sini karena closure-nya tuh, penutupnya tuh udah bagus banget. Gila kalau nonton itu terus-terusan bisa kali ya, mewek beberapa kali, cuma ini benar-benar good banget sih. Dan vokal performance-nya ada Tom Hanks kan sebagai Woody, itu bagus banget, dan lain juga screenplay-nya itu bagus banget. Dan ini sampai masuk nominasi Best Picture Oscar. Jarang-jarang film animasi itu mendapatkan Best Picture Oscar. Terus emosionalnya dapat banget tuh, kayak Pixar banget, animation-nya juga bagus, score-nya juga bagus, musiknya juga bagus. Dan dia adalah film animasi yang emang rekor sih, dia mendapatkan 5 nominasi Oscar. Biasanya tuh kalau Oscar itu film animasi itu ya paling banyak 2 atau 3 lah. Tapi ini benar-benar sampai 5, termasuk Best Picture dan jelas Best Animated dia menang gitu kan. Dan dia film kartun pertama kali yang mencapai box office sebesar 1 billion, yang dimana itu rekor banget. Pixar movie itu lagi berjaya banget karena Toy Story ini franchise-nya, dan mainan-mainannya juga banyak banget tentang ini, dan sampai ada gamenya itu juga banyak, karakternya juga memorable banget. Benar-benar Toy Story 3 tuh kayak itu pasti nomor 1 lah di list ini. Sekian episode kali ini, dan terima kasih banyak sudah menonton. Hatur nuhun pisan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan kalau misalnya ada pesan dan kesan dan input-input untuk video apa selanjutnya yang ingin kalian bahas, tinggal kirim ke email ini. Dan terima kasih banyak. Semoga jaga kesehatan dan kalian luar biasa. Dadah!